Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Azhar. Di sini saya akan presentasi bab 1 dalam mata kuliah studi hadis. Di sini bab 1 disebutkan dengan judul terminologi hadis Nabi. Terminologi hadis Nabi adalah pembahasan tentang pengertian dan istilah-istilah dasar yang digunakan dalam ilmu hadis untuk memahami apa yang dimaksud dengan hadis, sunnah, khobar, dan atsar, baik secara bahasa, etimologis maupun secara istilah terminologis. Berikut penjelasan secara ringkas, yakni pengertian hadis. Secara bahasa, etimologi, hadis berasal dari kata al-hadith yang berarti suatu yang baru atau berita atau pembicaraan. Secara istilah terminologi ulama hadis, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Contoh sabda beliau yakni tindakan atau persetujuan Nabi atas suatu perbuatan sahabat. Yang kedua ini ada pengertian sunnah. Bahasa berarti kebiasaan, jalan atau cara hidup. Istilah ulama hadis sama dengan hadis, yaitu segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Istilah ulama ushul fikih, sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum syariat. Dan lanjut pengertian khobar. Pengertian khobar adalah berita atau informasi yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in, dan menurut sebagian ulama identik dengan istilah hadis. Bahasa berarti atau informasi. Istilah ulama ada dua pandangan. Yang pertama khobar sama dengan hadis, kedua istilah bisa dipertukarkan. Dan yang kedua ini khobar lebih umum dari hadis karena mencakup berita dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dan yakni pengertian atsor. Atsor adalah jejak atau berita yang berasal dari sahabat atau tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pendapat mereka. Namun dalam sebagian literatur, atsor juga bisa digunakan untuk menyebut hadis Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa berarti bekas atau peninggalan. Kalau secara istilah biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in, meskipun kadang juga dipakai untuk hadis Nabi. Dan yakni ada struktur hadis. Yang pertama sanad. Pengertiannya sanad adalah rangkaian perawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada orang yang menulis atau meriwayatkannya. Fungsi yakni ada untuk mengetahui keaslian dan keabsahan hadis, apakah dapat dipercaya atau tidak. Dan contoh yakni ada telah menceritakan kepada kami Imam Bukhari dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dan lanjut yakni matan. Pengertian matan adalah isi atau teks hadis, yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi inti pesan. Fungsinya yakni sebagai sumber hukum, ajaran, dan penunjuk dalam Islam. Contoh lanjutan dari sanad di atas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah perkataan ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.